Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1 hari ini, kalian akan mempelajari materi gerak lurus. Apa tujuan kalian belajar materi ini? Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan karakteristik GLB dan GLBB. Dan yang kedua, agar kalian mampu memberikan contoh aplikasi GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Sekapsa, kita mulai pembahasan mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak objek yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak sendiri seperti kalian ketahui dalam fisika diartikan sebagai perubahan posisi objek terhadap suatu titik acuan. Nah, dalam gerak lurus ada besaran-besaran yang harus kalian ketahui. Nah, di sini jika besaran itu dibagi berdasarkan besar dan arahnya, ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran skalaar dan yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran skalaar ini adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai sekaligus arahnya. Pasti kalian sudah pernah mendengar, tidak asing lagi di telinga kalian, tentang jarak dan perpindahan. Kedua besaran ini memiliki satuan yang sama, karena keduanya juga berdimensi yang sama. Lalu apa yang membedakan jarak dan perpindahan? Nah, jarak itu termasuk ke dalam besaran skalaar, hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yang mempunyai nilai sekaligus arah. Kemudian, kelajuan dan kecepatan. Ini juga sama, memiliki satuan meter per sekon atau mungkin dalam speedometer pada motor kalian memiliki satuan kilometer per jam. Nah, kelajuan ini adalah besaran skalaar yang dihitung dari besar jarak per satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah merupakan besaran vektor, perbandingan antara perpindahan per satuan waktu. Nah, berikutnya, turunan dari kelajuan kecepatan adalah perlajuan dan percepatan. Yang termasuk dalam besaran skalaar adalah perlajuan dan percepatan masuk ke dalam besaran vektor. Nah, untuk lebih memahami dan membedakan antara jarak dan perpindahan, saya punya ilustrasi sedikit. Misal, seseorang A Oke, saya mulai. Misal, seseorang A berdiri pada titik, di sini misalkan kelurahan Sukorame. A berjalan ke utara menuju B. Nah, di sini misal di sini adalah kelurahan Bujel. Nah, kemudian perjalanan A tadi dilanjutkan ke C. C ini misalnya adalah kelurahan Mojoroto. Nah, dari ilustrasi yang tadi, A ke B, B ke C, yang saya tanyakan misal, A ke B ini jaraknya 30 meter. B ke C jaraknya 40 meter. Yang saya tanyakan di sini, berapa jaraknya dan berapa perpindahannya? Apakah sama? Nah, kita periksa di sini. Jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh A tadi. Jadi, dari A kelurahan Sukorame ke Bujel jaraknya 30 meter, kita tulis 30. Kemudian, dari B ke C, dari Bujel ke Mojoroto jaraknya 40 meter. Maka bisa kita simpulkan jarak yang ditempuh oleh A tadi adalah 70 meter. Nah, terus
Berapa perpindahannya? Apakah juga 70 meter? Perhatikan, perpindahan adalah besaran vektor yang mempunyai nilai sekaligus arah. Nah, perpindahan kita hitung dari selisih permulaan dia berjalan tadi sampai akhir dia berhenti. Garis lurus inilah yang dinamakan dengan perpindahan. Nah, jika kita anggap sudut antara AB dan BC ini siku-siku, maka kita bisa menghitung perpindahan itu menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 30 kuadrat 900, 40 kuadrat 1600, jika dijumlahkan menghasilkan 2500. Nah, akar dari 2500 ini adalah 50, satuannya meter. Jadi kamu bedakan antara jarak dan perpindahan. Jarak yang ditempuh oleh A tadi 70, sedangkan perpindahan yang dialaminya hanya 50. Kita lanjutkan ke jenis-jenis gerak lurus. Yang pertama adalah GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kita membahas GLB dulu. Ada dua karakteristik khas yang kita ketahui dari GLB, yaitu kecepatan dan percepatannya. Pada GLB, kecepatan dari suatu objek itu konstan, yaitu tetap. Dari awal hingga akhir gerak dia akan bernilai sama. Nah, berikutnya pada GLB A sama dengan 0. A ini adalah percepatan. Tidak ada percepatan dalam GLB karena gerak bendanya konstan, tidak dipercepat maupun tidak diperlambat. Besaran dalam GLB yang pertama adalah V, yaitu kecepatan, bisa kita hitung dari jarak persatuan waktu. V sama dengan S per T, sedangkan jaraknya bisa kita kalikan antara V kali T. Jarak disimbolkan dengan S, punya satuan meter, kecepatan satuannya meter per sekon, kemudian waktu simbolnya T, satuannya adalah sekon. Nah, di sini ada tugas pertama yang harus kalian kerjakan, yaitu soalnya seorang pengendara becak menggoes pedalnya selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh apabila kecepatannya sebesar 18 km per jam? Kemudian yang kedua, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 30 meter per sekon. Hitung perpindahan mobil itu selama 15 detik. Kita lanjutkan menuju GLBB. Pada GLBB, karena dia dipercepat beraturan, maka V-nya, kecepatannya setiap sekon itu pasti berubah. Bisa dipercepat maupun diperlambat. Kemudian percepatannya bernilai tetap atau konstan. Nah, pada percepatan ketika geraknya dipercepat, maka A ini bernilai positif, dan ketika dia diperlambat, maka A itu bernilai negatif. Nah, di sini jarak pada GLBB bisa kita hitung melalui V0 kali T plus minus setengah A kali T kuadrat. Kecepatannya VT sama dengan V0 plus minus A kali T, dan percepatan ini adalah selisih kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per satuan waktu. Perlu kalian ketahui, S ini adalah simbol dari jarak. V0 itu adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A percepatan, dan T adalah waktu. Nah, di sini tanda operasi plus minus ini dimaksudkan ketika geraknya itu dipercepat maka A-nya positif, dan ketika geraknya diperlambat maka A-nya negatif. Berikutnya untuk tugas yang ketiga,
tentang GLBB. Untuk lepas landas, sebuah pesawat diharuskan mempunyai kecepatan minimal 25 meter per sekon. Jika mesin pesawat mampu menghasilkan percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan supaya pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Nah, ini yang ditanyakan adalah S-nya. Kemudian, yang terakhir, diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda ini kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan benda dalam waktu 2 sekon. Nah, ini tadi materi tentang GLB dan GLBB. Semoga kalian mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Baik pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai gerak lurus. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Klik like dan komen untuk mendukung program ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbarunya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.